Nyanyilah aku kakak. Nah pas aku nyanyi di videoin sama dia, tiba-tiba menjelang 1 minggu lagu itu viral di Facebook, di Instagram, terus masuklah ke TikTok itu udah ada, ya TikTok udah ada, terus masuklah ke Brownies. Nama lu kan Alfonsus kan. Tiba-tiba dipanggilnya Betran tuh kayak gak nyambung gitu katanya, kata mereka. Nah aku jelasin, jadi bapak aku dulu yang di kampung itu ngefans sama Betran Antolin gitu. Kalau arti ayah sama bunda itu buat aku tuh segalanya pastinya, karena kan emang aku sendiri tuh sayang banget kan sama bunda, sayang banget sama ayah, apalagi sama adik-adik gitu kan. Hai Besti, welcome back to Tubiana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa share, like, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini aku kedatangan penyanyi berbakat yang sejak kecil udah mencuri perhatian banyak orang karena suaranya yang khas. Penasaran kan? Please welcome Betran Putra Onsu. Halo semuanya. Apa kabar Betran? Baik Anti kabarnya gimana, sehat? Baik, kakak Kakak lebih muda. Oh ya, kakak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu dipanggil Onyo kan? Aku dipanggilnya Onyo. Aku panggil kamu Onyo aja boleh, biar boleh. akrab gitu ya. Boleh. Onyo. Nah, buat Besti yang belum tahu nih, nama asli Onyo itu Alfonsius Toribio Tenkudi. Namanya itu Alfonsus Toribio Tenkudi gitu. Artinya apa itu? Itu tuh sebenarnya nama asli aku tuh dipanggil di sana itu Betran kan, di sana itu dipanggil Betran. Cuman pas aku pindah ke sini tuh teman-teman pada bingung kayak nama lu kan Alfonsus kan. Tiba-tiba dipanggilnya Betran tuh kayak gak nyambung gitu kata mereka. Bisa? Nah, aku jelasin. Jadi bapak aku dulu yang di kampung itu ngefans sama Betran Antolin gitu. Beneran? Yes, ngefans sama Betran Antolin. Akhirnya nama aku tuh dikasih nama Betran gitu. Oh, jadi ke Betran. Iya, jadi namanya Betran. Kalau nama aslinya artinya apa? Nama aslinya juga itu ya, Betran. Dipanggil di sana itu sering dipanggilnya itu Ethan. Oh, ya, Ethan. Oke, panggilnya Betran karena ngefans sama Betran Antolin. Yes, benar banget. Oh, lucu banget sih. Ada lagi yang gak kalah keren nih dari Onyo. Ternyata sekarang kamu udah mulai masuk kuliah. Nih, kita lihat TBH News berikut. University of Jakarta International welcomes Betran Putra Onsu as our new student. Kamu ambil jurusan apa? Aku ambil jurusan PR. PR? Yes. Kenapa milih itu? Karena sebenarnya pengen coba aja sih Anti. Kayak gimana ya, gaul aja, keren aja gitu namanya PR. Oh, gitu. Karena namanya keren, PR jadi ada deh ini gitu ya. Ya cuman aku pengen belajar aja karena itu kan komunikasi kan. Jadi aku pengen belajar untuk ngobrol gitu, untuk pertama aku cari ilmu. Pertama aku pengen cari ilmu, yang kedua itu pengen lebih fasih lagi itu dalam berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris gitu. Terus gimana rasanya jadi mahasiswa sekarang, Onyo? Jadi mahasiswa itu rasanya gimana ya? Kayak cukup berbeda aja sama waktu aku jadi anak sekolahan kayak SMA gitu. Jadi berbedanya itu ketika jam sekolahnya, jam masuk kampusnya gitu. Udah berapa lama berarti kuliah ini? Aku masih maba, mahasiswa baru. Oh, masih gitu. maba. Ini udah kelamaan, Bah. Ciluk, Bah. Terus apa ada cerita seru nggak di kampus? Kalau selama ini cerita seru di kampus tuh paling pas aku jadi head of closing ceremonies ya. Gimana tuh? Kakak ya. Kakak ya, benar kakak. Jangan nanti ketahuan umur nanti kita loh. Iya. Pas aku jadi head of closing ceremony. Jadi kita itu punya acara turnamen, kayak kita ngadain cup dari kampus kita. Jadi aku kan punya 2 kampus ya, GIC dan Uniji itu kan dijadiin satu. Ya kan, satu gedung lah. Nah, kita itu ngadain ada perlombaan cup untuk anak-anak kampus. Jadi kita ngundang gitu. Jadi kita ngundang mereka untuk invite mereka untuk gabung di acara cup itu. Jadi banyak yang daftar. Akhirnya pengurusnya itu aku jadi head of closing ceremony-nya. Jadi selesai turnamen segala macam semuanya, untuk kita kasih penghargaan ke pemenang itu kita mau seru-seruan dulu gitu. Jadi
yang paling seru pas ngurusin acaranya doang itu nanti. Seru ya, Ya, pengalaman baru lagi. Pengalaman baru gitu lagi ya. kayak kita aku jadi kayak kontekin artis Kak nanti. Oh kamu? Iya, ya. Oh iya. Ya, Kak nanti naik ke panggung jam segini aku aturin lainnya mereka gitu. Pusing nggak? Untuk aku yang baru pusing. Tapi seru gitu ya? Untungnya itu kita punya tim. Jadi Oh, aku iya. punya tim anak-anak GIC dan Uniji itu gabung untuk bisa bantuin gitu. Oke. Cari sponsor udah ada timnya sendiri kayak gitu-gitu. Bukan kamu yang cari Bukan sponsor? aku, tapi aku Oh. juga membantu untuk mereka kayak Kesini coba aja, di sini deh kesini. sini gitu. Siapa Oh. tahu mereka tertarik dengan acara Acaranya. kita gitu. Ini kan berarti teman-teman kamu bule-bule semua dong, Nyok? Enggak semua. Oh, enggak nggak semua. semua. Ada beberapa doang. Kebanyakan itu orang-orang Chinese anti. Oh, Kakak ya. Kakak. Aku ya? jadi karena kebiasaan panggil anti jadinya ya gini kakak. Iya. Nggak mau loh. ke, Tetap ya, pengen. kebanyakan itu orang-orang Chinese gitu. Berarti ngomong bahasa Inggris full dong, oh Nyok? Enggak full terlalu. juga. Kayak ada beberapa yang ngomong bahasa Indonesia gitu. Oh bisa juga Ya, bahasa Indonesia. ada yang bisa bahasa Indonesia. Ya untung lah. Tadinya aku pikir harus ngomong bahasa Inggris sama kamu, ntar kita belepotan jadinya loh. Yeah. And this way, gitu kan. Nanti kita susah. Aduh. Mungkin kalau kamu ntar kesini lagi udah ngomong bahasa Inggris terus nanti Onyo kita. Amin, bisa lah. Iya, nanti Bisa, kita bisa. yang bingung nanggepinnya ngomong panjangnya gimana gitu. Nah kalau keluarga kamu gimana Nyok setelah tahu sekarang kamu udah masuk kuliah? Ada nasihat atau mungkin ada kejutan enggak yang dikasih atau hadiah karena Onyo udah kuliah nih Onyo sekarang? Keluarga aku yang di mana di kampung atau Dua-duanya. kalau untuk di sana itu mereka ngucapin aja selamat udah masuk kampus, udah jadi mahasiswa. Ya semangat terus, pokoknya kita doain apa yang dilakukan di sini lancar-lancar. Kalau dari keluarga aku yang di sini, aku kemarin dihadiahin sepatu sama Bunda. Ya enggak, Bun? Sepatu. Benar sepatu. Ya, sepatu, baju sama tas. Sama apa lagi? Bunda mau dong Bunda. Bun, aku juga masuk kuliah Bun. Gitu. Tahun 2007 lalu. Enggak, Bunda mau masuk kuliah juga. Hah, beneran? Satu kampus sama aku. Serius? Iya. Bun ngapain Bun kuliah terus Bun? Kok orang-orang pada senang sekolah ya? Ini udah anak 3 masih mau sekolah loh. Nanti mau ikut apa, Bun? Field trip bareng ya? Serius? Iya, serius. Ya Allah. Seru banget ya pada di sekolah loh orang-orang. Kok kita nggak? Belum ya, belum. Mungkin nanti. Kalau aku baru pertama kali field trip. Kalau kakak seru nggak field trip? Aku juga belum pernah sih field Seru. trip. Seru. Nggak ada, nggak. Kakak Pernah. Seru. Seru. Oke. Belum terjadi. Aku belum. Kapan? Tanggal 23 kita ada field trip ya. 23. Iya. Field trip. Tadi kadonya sepatu, ulang kepada kado lagi. Masih aku tuh kadang suka ngehang otaknya. Sepatu, tas sama baju. Tapi Banyak. yang aku dengar Apalagi bukan banyak itu deh. tadi informasinya. Katanya kadonya mobil. Itu dari ayah Bunda. Tadi dari siapa? Kalau tadi Bunda ngehadiahin sepatu, Oh. baju, tas. Terus ada lagi cuman apa ya Bun kemarin ya? Saking banyak loh Bunda ngasih kado loh Bun. Lupa lo anaknya. Telat harusnya kenal Bunda pas aku mau kuliah ya Bun. Hampir mikir aku jadinya. Waktu itu ada Bunda kasih lagi. Nah, kalau yang mobil itu dari ayah Bunda. Dari ayah Bunda. Ya, Dipakai tiap hari mobilnya. Itu ayah kasih ngasih laptop. laptop. Ya. Kalau ayah kasih laptop juga. Kalau ayah ngasih laptop, kalau mobilnya tadi dipakai setiap hari, tadi aku bawa di bawah. Kamu udah berarti udah nyetir ya? Udah. Aku udah 19 tahun udah punya KTP. Iya ya, udah nyetir kemana-mana Udah jadinya. kayak kemana-mana. Hati-hati ya. SIM, sorry. Iya, aku Oh, juga bukan. iya aja Oh, iya. lagi. Oh iya, gue, bukan. gue iya aja. Oh iya, Nah, bukan. SIM. Bukan KTP ya, SIM. Iya, KTP juga punya, SIM juga Ya, SIM, punya, SIM, gitu. ya, SIM. Hati-hati kalau nyetir ya. Oke. Jangan lagi ngantuk kalau udah mulai kayak ibu-ibu. Ya. Dan kan dikasih kado sama Bunda sama Ayah. Nih aku mau nanya arti Ayah sama Bunda buat kamu apa? Kalau arti ayah sama Bunda itu buat aku tuh segalanya. Segalanya pastinya. Karena kan emang aku sendiri tuh sayang banget kan sama Bunda, sayang banget sama ayah, apalagi sama adik-adik gitu kan. Jadi Iya. kalau dibilang apa arti gitu cuma satu kata doang, segalanya gitu. Segalanya. Nah, ini ngomongin keluarga nih. Onyo kan sering banget membahkan ngebagiin momen-momen seru di sosial media sama keluarga. Nih kita ada fotonya. Boleh tahu nggak gimana cara Onyo ngebagi waktu nih? Sekarang kan kuliah, kerja, sama keluarga. Gimana Iya. cara ngebagi waktu? Atau ada nggak sih quality time versi keluarga kamu? Quality time aku dan keluarga aku, kalau misalkan aku sama Bunda sama adik-adik kita pergi nonton, habis nonton kita pergi main fun world ya Bunda. Sama adik-adik semua. Ya sama Bunda. Kalau untuk sama ayah itu jalan-jalan, beli mainan, makan.
Makan tetap ada makannya. Makan harus. Tetap makan, beli mainan. Pasti itu udah. Makan dulu baru beli mainan, habis itu main. Habis itu main. Ya. Seru loh. Seru. Ini kan kalau kamu selalu kompak. Punya quality time yang berbeda-beda dari bunda, dari ayah gitu. Tapi sama-sama perginya ke mall atau ada kayak suatu tempat yang kayak favorit banget nih? Kalau dari ayah dia itu kayak nanya mau kemana gitu. Jadi dede kasih tahu kita mau kesini jadi ngikut. Oh. Kalau bunda juga sama nanya juga ke kita. Mau kemana? Ya mau main kemana kita. Tapi kayaknya kan adik-adik udah pada gede sekarang ya. Maksudnya Tania kayaknya udah punya keinginan sendiri belum? Aku ngikut. Kalau adik-adik udah maunya ke situ, aku ngikut. Pernah nggak kamu pengen kemana? Adik-adik pengen kemana? Terus kayak nggak dong. Ini dulu apa manggilnya? Paling kalau apa sih? Cici sama Nia. Nggak kamu manggilnya apa? Kokonyo. Kamu kesini dong. Kokonyo dulu mau kesini gitu. Paling kalau ke mall. Tapi kalau udah ke tempat kayak satu tempat itu. Cuman tempatnya mainnya itu doang ya aku ngikut ke situ. Tapi kalau misalkan di mall aku kayak pergi cari kayak sepatu gitu. Karena udah besar ya, jadi udah kayak pengen ini gitu. Gitu ya. Kalau kamu tuh seru banget loh, selalu kompak dan seru kan, orang-orang pada ngeliat dong di sosial media ya. Ada nggak sih arahan dari orang tua yang sekarang jadi pegangan buat kamu menjalani hidup? Jangan apa yang kamu inget nih dari dulu sampai sekarang? Misalnya Onya sebagai anak laki-laki harus ini atau Onya sebagai anak harus ini gitu. Kalau dari orang tua aku itu mereka bilang kayak harus bisa, sekarang kan udah gede gitu. Jadi ya harus bisa jaga diri sendiri, apa-apa laporan kemana-kemana itu bilang sama ayah atau sama bunda. Terus kalau ada apa-apa itu ngomong, jangan pendam sendiri kayak gitu. Dan yang paling penting sekarang itu kayak sekarang udah kuliah jadi harus bisa mandiri dan pastinya dunia sekarang itu kan beda kakak ya. Iya kakak benar. Jadi dunia sekarang itu kan beda jadi harus lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan, lebih berhati-hati lagi dalam memilih teman. Mau kemana-mana bilang dulu jadi biar ayah bisa tahu. Atau bunda bisa tahu Onyo di mana gitu. Benar, gitu. Bisa mengarahkan jadinya juga benar, ya. Kayak gitu. Benar Onyo itu harus didengarkan dan dilakukan. Aku sebagai ibu-ibu pun akan memberikan pesan itu kepada anakku gitu ya. Itu pesan yang setiap hari aku dengar. Benar. Nih sekarang kan kamu sama adik-adik udah deket banget ya. Aku punya videonya. Kita lihat dulu video berikut. Udah pada gede ya Nyo ya? Wah itu kalau Cici 10 tahun, kalau Mami Nia 5 tahun. Beda 5 tahun. Beda 5 tahun mereka. Ini cewek-cewek pasti pada manja ke kamu ya? Cici 9, udah 10 tahun. 10 bun. Oke kita ambil tanggalnya 9,5. Atau kita tampilkan Cici coba boleh konfirmasi Cici gitu. Emang 9 tahun? Tahun berapa sih? Kan mereka beda 5 tahun bun. Kamu belum 2004. Oh ya beda itu bunda yang ngelahirin soalnya. Ya beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Cici kalau Cici nonton maaf ya, Koko bukan yang gak sayang tapi Koko kayak ngerasa Cici sudah 10 tahun. Kelihatan ya dari Cici kok Cici nonton agak takut ya sama adanya nanti kayak kok nggak tahu umur aku gitu, ya. Langsung minta maaf pada Cici. Cici maaf ya Cici, aku cuma nanya doang loh Cici. Aku cuman itu dong pura-pura. Pada manja gak kamu cewek? Ya apalagi si Tania itu emang anak yang paling menurut aku tuh unik. Kenapa? Kalau Cici tuh dia tuh kayak persis kayak bunda aku banget. Kenapa? Jadi kalau misalkan bunda kayak gimana ya, mungkin bunda versi kecilnya itu Cici. Jadi ada 2 bunda. Iya, jadi kalau misalkan Cici itu orangnya itu kalau dia mau ini ya itu aja. Tetap satu itu. Kekeh gitu. Kekeh itu. Kalau misalkan dia nggak mau, dia nggak mau. Meskipun kita konsisten. Ya, konsisten orang. Meskipun kita kayak gini, Ci ini lebih bagus loh, Ci. Enggak, maunya ini. Tapi ini lebih bagus gitu. Tapi kalau Tania, dia mau ini, terus kita godain pakai ini, dia bisa pindah. Bisa belok. Emang ini lebih bagus ya. Terus kalau dia udah bosan sama ini, dia bisa milih yang tadi lagi gitu. Kalau dia tuh emang unik banget tuh. Yang paling manja berarti siapa di antara Tania sama Thalia? Kalau Cici manjanya itu beda. Kalau Cici itu lebih ke perhatian orangnya. Lebih ke perhatian gitu. Terus kalau misalkan ada apa-apa, dia pasti cerita. Kalau maminya itu benar-benar kayak kalau misalkan mau apa kayak nyamperin mau ini gitu. Kalau dia itu dia kadang kalau misalkan udah ngantuk, kalau nggak ada bunda yang temenin,
dia minta aku gendongin terus tolong dipok-pokin tidur Bobo. gitu ya. Kalau Yang- bundanya kan biasanya bunda kan sekarang kesibukannya live gitu kan. Jadi kalau misalkan bundanya masih live, kadang dia manggil aku, kok temenin niat bobo dulu, nanti koko baru ke kamar koko lagi gitu. Ya Allah lucu banget sih. Yang Iya. paling galak siapa? Di antara Bun, berdua. yang paling galak siapa Bun? Ah? Milih lah, Aing nggak berani ngomong. Alias takut sama adek-adeknya. Adek-adeknya dia loh. Yang nggak tahu. Nggak ada yang galak ya? Nggak ada yang Semuanya galak. nggak ada yang Semua galak. baik. Baik-baik, cantik-cantik, Cantik-cantik, semuanya takut juga lucu. ntar gue dimarahin sama anak kecil itu berdua Iya, loh. padahal bunda tahu yang. Pokoknya dua-duanya baik. I love you. Kamu kan berarti ngelihat perkembangan Thalia sama Tania dari kecil ya, Iya. sampai sekarang. Perubahan apa yang kamu rasain dari adik-adik kamu? Mungkin Thalia sekarang udah mulai lebih mandiri, atau Tania udah mulai punya hobi baru, apa perbedaan? Udah bisa ini nih sekarang atau gimana? Kalau Tania itu aku ngerasa dia kayak udah lebih gede aja nanti. Ya, dulu dia itu kalau misalkan masih kecil dia tuh pengennya disuapin nasi doang pakai tangan. Aku biasanya gitu. Waktu umur dia 3 tahun di apartemen itu dia paling suka banget kalau misalkan udah lihat nasi putih. Apalagi yang lagi anget-angetnya aku pegangin gini, terus aku suapin, dia makannya bisa sampai nggak bisa berhenti. Kalau Serius? Tania ya, Lucu Tania. banget. Kalau Tania itu emang tapi kalau sekarang dia itu kayak ngerasa pas aku suapin pakai nasi itu dia kayak sekarang udah mulai kayak maunya pakai ini, maunya pakai ini. Oh, Lebih udah memilih, ada ya, ininya, udah yang milih lainnya. gitu. Nah, kalau Cici sekarang udah bisa ngedandan dirinya sendiri gitu. Ya udah gede ya, udah umur Iya, 10 jadi aku tahun. bisa kayak udah gede mereka gitu. Udah bisa pengen pakai ini, pakai itu Iya, gitu. udah kayak kalau misalkan kalau maminya itu rambutnya itu harus kayak gini, harus gitu. Jadi Udah dia bisa itu request. udah bisa request gitu. Udah gede. Dulu dia waktu kecil ya mau diapain aja ngikut. diem aja gitu ya. Dia aja kalau Tania. Yang penting cantik aja di kamar. Aduh dia centil ya, cewek-cewek itu ya, gitu. lucu ya. Kalau mereka itu udah gede, jadi udah punya pilihannya masing-masing. Dan udah pada cerewet banget pasti ya. Tania juga udah cerewet banget kan, dari kecil dia kan udah ngomongnya udah Iya. banyak gitu. Iya, kayaknya kalau Tania. Ya pokoknya gitulah Kakak. Dua-duanya. Oke, ternyata kita udah ngobrol banyak soal keluarga. Oke. Sekarang aku mau penasaran soal perjalanan karir kamu sebagai penyanyi. Oke. Nah buat Besti yang belum tahu, Onyo ini punya suara yang bagus dan khas banget. Waduh. Coba dong Onyo nyanyiin lagu buat Besti nih biar Besti-Besti pada langsung tahu. Aku kebetulan aku punya single baru. Coba Nah, coba nyanyiin. Tuhan, bila memang Dia, tolong berikan ku jalannya. Semua telah ku usahakan hanya untuk cintanya. Kamulah satu-satunya. Bagus banget. Nyok, suaranya bagus banget loh Nyok ya. Enak dengerin di sini Nyok. Terima kasih banyak. Kasihan kamu dengar suara aku nggak enak di situ. Ini lagu baru, Ini lagu baru aku. single Jadi baru. bulan ini waktu itu udah keluar. Bulan ini ya. Judulnya apa? Bila memang kamu. Bila memang kamu. Bila memang kamu. Itu kamu yang nulis lagu. Itu kita ada berempat orang yang nulis tuh namanya Kak Clara. Tapi kita kayak workshop bareng-bareng itu aku, Kak Clara, Kak Tintin, Kak Angga gitu. Jadi kita bareng-bareng di sana untuk sama-sama kayak ganti liriknya itu enaknya. Sempat kita kemarin ganti lirik, Kak. Jadi kita kayak ada lirik yang menurut kita kayak ini kayaknya kurang deh. Jadi kita bisa ganti sama lirik ini. Nah, itu idenya kemarin tuh dari Kak Gamga. Oke. Itu Gamga gitu. Jadi kita ngikut karena kan aku ngerasa wah, ini udah lebih berpengalaman dari aku kan. Jadi aku bilang sama mereka, "Kak, nanti kalau misalkan emang mau apa-apa atau emang mau dirubah dari liriknya itu bilang aja ke aku ngikut." Gitu. Jadi aku udah tau lah kalau misalkan udah diarahin sama senior pasti yang terbaik udah. Iya, Gitu. iya, Jadi kita berlima di sana untuk sama-sama buat bikin lagunya jadi sebagus itu. Ih keren banget. Gitu. Tapi kalau bikin lagu Onyo suka ini gak sih kayak ngasih saran lirik lagunya gitu? Kalau bikin lagu itu aku tipe orang yang kalau misalkan bikin lagu itu nanti kayak anti lagi kakak ya. Aduh udah keseringan panggil anti nih. Jadi aku itu kalau bikin lagu, aku tipe orang yang kayak bener-bener pengen sendiri dulu atau bener-bener kayak dapet moodnya dulu, baru lagunya itu enak jadinya. Oke. Tapi kalau misalkan kayak
disuruh itu aku kayak mikir kayak aduh enaknya gimana ya. Jadi lama orangnya bikin. Tapi kalau misalkan gak disuruh terus tiba-tiba kayak ngerekam voice note aja, bikin voice note sendiri, terus kayak kita tiba-tiba kayak aku lagi di toilet lagi mau mandi itu kayak tiba-tiba muncul nada aja dari kayak humming gitu tiba-tiba muncul. Aku biasanya rekam. Nah, habis rekam itu nanti baru aku isiin kata-katanya. Gitu. Aku tipe orang yang kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak sekarang gitu. Ya sekarang nggak. Jadi ya udah kalau lagi muncul idenya. Iya, muncul ide gitu langsung. Kalau lagi mood nih nanti lagi bikin nih mood. langsung. Bisa keluar 3 lagu 4 lagu bisa. Nyok, jadi suka bikin lagu sendiri, Nyok? Suka. Kok bisa sih, Nyok? Iya, jadi doain karena bulan ini juga aku lagi udah bikin beberapa lagu, nanti bakalan aku mulai rekaman, semoga lagunya bisa viral kayak lagu sekarang. Amin. Berarti itu kalau gitu berarti kamu liriknya kamu. Aku, nadanya kamu. Nadanya aku, nanti musiknya itu bisa dari manajemen aku dari Star Hits gitu. Oh, ini keren banget loh, Nyok bisa bikin lagu sendiri Bisa, loh. puji Tuhan bisa. Keren ya. Yes. Aku pengen nggak bisa loh, Nyok. Gimana Nyok caranya, Nyok? Mau bikin nada juga buta nada. Ya. Sebenarnya kalau misalkan kita semua orang tuh sebenarnya bisa nyanyi asal dia mau belajar aja. Intinya itu belajar. Kayak contoh kayak misalkan aku dulu itu orang yang gak suka nyanyi. Masa? Jadi aku gak suka nyanyi, aku gak benci banget pegang mic. Masa sih? Iya, aku sukanya dulu tuh main bola. Jadi aku dulu tuh pemain bola bukan penyanyi. Lah, kamu mulai nyanyi di umur berapa? Nggak tahu umur berapa tuh. Tiba-tiba suka? Tiba-tiba suka banget. Jadi bingung aku ngejelasinnya. Kayak gini, aku waktu dulu story-nya gini Antis. Sampai aku bisa di sini sekarang nih. Nah, dulu itu pertama aku jualan kue bapau. Nah, kue bapau itu aku jualan sekitar sekitar siang lah sampai jam 12 atau jam 1 waktu itu. Nah, selesai jualan kue bapau, aku lanjut lagi ke tempat orang yang punya pabrik ikan atau yang punya ikannya untuk aku kayak mau nggak ikannya aku jualin, nanti kalau misalkan udah laku nanti jangan lupa kasih aku itunya ya, kayak apa sih namanya ya, itu keuntungannya nanti kalau misalkan kasih aku ya. Nah, akhirnya dia kasih ya biasa 20.000. Nah, jual ikan lah aku, laku lah ikannya nanti. Nah, habis itu upah ya upah, sorry upah. Okay. Nah, habis itu aku balik lagi ke rumah aku. Nah, balik ke rumah itu tiba-tiba paman aku samperin aku ke rumah. Ayo kita ke rumah, di rumah itu ada yang nyanyi-nyanyi, kita ke sana. Aku bilang aku nggak bisa nyanyi. Aku nggak bisa nyanyi dan aku nggak mau nyanyi gitu. Nah, ya udah nggak usah nyanyi, kita ke sana aja. Nah, pas ke sana tiba-tiba karena aku lihat ada opa aku di sana, ada paman aku juga yang main keyboardnya. Akhirnya tiba-tiba aku masuk, tiba-tiba dikasih mic. Nah, habis itu pas kasih mic itu lagu yang aku nyanyiin tuh lagunya Om Ebit G, ada yang ayah dalam hening sepi ku rindu. Nah, lagu itu. Nah, pas nyanyi lagu itu aku nggak tahu kalau misalkan pas aku nyanyi di videoin gitu. Nah, akhirnya nyanyilah aku nanti kakak ya. Aduh. Nyanyilah aku kakak. Nah, pas aku nyanyi di videoin sama dia, tiba-tiba menjelang 1 minggu lagu itu viral di Facebook, di Instagram, terus masuklah ke TikTok itu udah ada, ya TikTok udah ada, terus masuklah ke Brownies. Oh ya. Nah, di Brownies itu aku nonton. Nah, pas tiba-tiba muncul video aku di Brownies, pas aku lagi nonton juga, karena dulu aku sering banget nonton Brownies, acara ayah. Pas aku lihat kayak, kok ada aku di TV kan, aku bilang, kok ada aku di TV. Nah, aku meyakinkan diri aku, itu bukan aku di TV, karena banyak, nggak cuma aku doang yang pakai baju. Waktu itu aku pakai baju hijau, celana pendek, gitu. Karena aku sering lihat tuh banyak kalau di Brownies tuh suka kayak orang-orang yang viral, gitu. Iya. Nah, aku nggak yakin kalau misalkan itu aku. Nah, aku panggil lah opa oma, aku lari ke belakang dapur, aku panggil opa oma, coba deh nonton nonton Brownies itu deh, itu kayaknya aku atau bukannya. Pas diliatin gini, nah kata opa, ya itu kamu. Nah, pas aku nonton lagi nanti, jadi di TV di Brownies tuh bikin sayembara, siapa yang bisa dapetin anak ini nanti kita bisa kasih uang gitu, nanti kita kasih uang. Nah, kebetulan waktu itu tuh emang aku tuh susah banget untuk dicari. Kenapa? Gitu, karena aku tuh tipe orang yang gak nongkrongnya di rumah, jadi aku nongkrongnya di hutan sama teman-teman gitu. Gitu, jadi susah banget dicari gitu. Nah, pada saat itu mungkin emang udah jalan rezekinya nanti. Pas emang bikin sayembara itu, paman aku juga di rumahnya itu nonton. Oke. Gitu. Jadi
Habis itu paman aku kontak ke orang browniesnya. Jadi kan dikasih nomor nih di timeline-nya di sini kan, dikasih nomornya di bawah itu. Akhirnya dicatat sama paman aku. Paman aku chat kayak, ini aku yang ngevideoin Betran waktu nyanyi. Nah, nggak percaya lah mereka. Oh ya. Nggak percaya mereka, tim kreatif dari sana itu nggak percaya gitu. Jadinya paman aku panggil aku, sini ada orang yang cari kamu gitu dia bilang. Nah, aku muncullah, pergilah ke rumah. Itu masih kotor-kotor kakinya nanti. Dari hutan. Dari hutan masih kotor-kotor. Nah, habis itu aku pikir cari apa kan, akhirnya aku lari ke rumah. Nah, pas itu orang browniesnya kayak, bener kakak yang videoin Betran, coba mana handphonenya, kasih ke Betrannya. Gitu bilang, halo, orang brownies, ya bener ini dengan kakak Betran. Iya kak, ini aku. Mau nggak kita undang ke brownies gitu untuk nyanyi di brownies, mau nggak? Kataku, aku waktu itu kayak tiba-tiba yang gak suka nyanyi tiba-tiba kayak muncul motivasi kayak langsung mau gitu, langsung mau, karena emang aku dulu suka banget nonton brownies kan, mau gitu. Nah, pas nyampe lah aku di brownies. Nah, mulai dari situ ketemu ayah, dapat nomor ayah, kontekan nama ayah, akhirnya ketemu bunda, udah deh sampai sekarang gini. Jadi awalnya nyanyi nggak sengaja? Enggak, aku dulu nggak. Tapi pas megang mic tahu nggak bisa nyanyi? Enggak tahu. Tapi suaranya bagus, licik. Kalau kita megang mic diusir. Nah, aku tuh karena emang satu keluarga aku di sana itu penyanyi semua. Iya. Satu keluarga aku di sana itu penyanyi semua. Jadi aku nggak mikir kayak ntar suaranya nggak bagus. Aku nggak mikir suaranya bagus. Pokoknya selesai nyanyi udah selesai. Nyanyi udah deh, saat itu deh gitu. Iya. Karena di sana itu tipe orang kalau misalkan lu udah nyanyi nggak akan dicari lagi. Oh, gitu. Jadi makanya udah deh biar cepet deh. Ya, biar gitu. cepet ya gitu. Akhirnya nyanyi deh biar cepet ya, udah biar nggak dicari lagi, biar bisa pergi main sama teman-teman. Oh gitu niatnya. Gitu niatnya. Tapi ternyata udah ada pembuka rezeki kamu ya, tanpa sangka-sangka. Aku pikir emang kamu senang nyanyi dari dulu, maksudnya emang kayak seneng gitu. Aku dulu tuh suka banget sama bola, kalau nggak bola ayam. Ayam ngapain ayam? Ya maksudnya pelihara ayam. Pelihara ayam. Iya. Main sama ayam gitu. Ya Allah, jadi emang nggak pernah nyanyi. Atau mungkin kamu sering kali lagi main sama ayam bernyanyi gitu. Enggak. Sebenarnya nggak pernah. Enggak. Tapi sudah bisa bikin lagu ya sekarang. Iya, sekarang udah bisa bikin lagu. Iya loh, berarti emang sebenarnya emang bisa ya. Cuman emang dulu mungkin lebih senang kemana, bola, ke hutan, main ayam gitu kali ya. Jadi nggak ke apa sih namanya, nggak terlihat gitu. Iya, karena menurut aku gini nanti, gini. Kalau kenapa aku nggak suka nyanyi dulu itu karena di sana itu udah kebanyakan penyanyi. Oh. Udah kebanyakan penyanyi, udah kayak, aduh, semuanya nyanyi. Ya semuanya gitu. Pada nyanyi udah. Repot aku aja. Semuanya pada nyanyi udah, aku bola aja. Gak usah deh gitu, gue deh gitu. Udah banyak deh. Udah banyak. Jadi aku nggak berpikir kalau misalnya, nih lu kalau nyanyi pasti bakalan ini gini. Enggak. Teman-teman tuh pada kayak, wah, lu kalau ikut lomba menang sih. Lu kalau ini, aku bilang, kalau ikut lomba bola ayo. Tapi kalau lomba nyanyi enggak deh, nggak mau. Ternyata alhamdulillah ya, jadi ini jalannya kamu ya. Benar banget, itu dia rezekinya. Tapi kamu kalau manggung masih suka ini gak sih, kayak deg-degan atau gugup terus jadi ngelakuin kesalahan gitu? Waktu pertama kali awal-awal, tapi untuk sekarang itu karena emang udah terbiasa, mungkin udah terbiasa, jadi ya santai aja. Waktu tampil di Brownies gugup gak? Tampil pasti gugup banget. Coba kakak bayangin, waktu kemarin gak mau pegang mic, tiba-tiba disuruh di Brownies tuh nyanyi 3 lagu. 3 lagu nyanyi? 3 lagu. Anji yang oh Tuhan ku cinta dia. Oh iya. Itu satu, terus kedua ayah, terus ketiga lagunya Om Judika kayak jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba. Ketiga itu. Jadi aku 3 lagu. Aku sampai nggak mau, aku bilang nggak mau 3 lagu. Kalau mau 1 lagu boleh. Tapi karena yang nyuruh ayah sama Uncle Igun, mereka berdua yang nyuruh, aku jadinya mau. Aku jadinya mau, jadi kayak jadi gini ya. Yang pertama aku kayak gini, aku nggak ngomong tapi gini doang nih. Yang pas mereka nyuruh kayak, ya udah deh mau gitu. Gitu. Deg-degan penyanyi. Deg-degan. Waktu itu sempet kayak suaranya itu kayak tiba-tiba karena saking deg-degannya itu suaranya sampai kayak nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Karena saking deg-degannya. Deg-degan. Tiba-tiba yang udah dari dulu nontonnya cuma di TV, tiba-tiba muncul depan muka gitu kayak. Iya. Ini gimana ini? Ini suara nggak keluar. Nggak keluar. Waktu itu nggak keluar. Waktu ditanyain apa hobinya, suara nggak keluar beneran. Nggak keluar. Pas break suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar pas ditanya apa, emang hobinya apa gitu. Nggak keluar suaranya, kayak tipis.
Kayak tipis. Padahal baru cuma satu, Gitu ya. Padahal cuma baru satu lagu yang aku nyanyiin. Waduh, gimana ini? Aku bilang, gimana ini disuruh nyanyi. Pas akhirnya Uncle Igun bilang, suara kamu bagus loh. Muncul langsung suara yang bagus tuh. Mungkin karena itu ya. Mungkin ada nggak pede jadi Iya. kayak tiba-tiba pede set gitu. Langsung tiba-tiba muncul lah suaranya itu. Aku sampai pulang. Nah, yang aku heranin gini, aku udah nyanyi 3 lagu. Yang biasanya itu aku nggak mau nyanyi 3 lagu karena aku tahu suara aku nanti kayak tiba-tiba udah beda lagi. Kalau misalkan nyanyi 3 lagu kayaknya kecapean gitu. Nah, pas sampai itu 3 lagu itu berjalan dengan lancar. Pas sampai hotel tuh aku nggak langsung mandi, kayak mikir, kok bisa gue tadi ya? Nyanyi 3 lagu. Nyanyi 3 gitu. lagu, kok bisa? Kok keluar tuh suara? Kok keluar semua tuh? Padahal tadi kendalanya nggak bisa keluar nih suara. Dan akhirnya puji Tuhannya tuh sekarang itu aku konser kemarin nyanyi lagunya itu 23 lagu aku nyanyi. 23 lagu? 23 lagu. Wih keren banget Nyok. Kita satu lagu aja. Iya, emang lumayan susah sih. Susah ya. Susah. Latihannya panjang juga ya Nyok? Iya, latihannya panjang. Kita sekitar sebulanan lah. Sebulanan mau muncul di konser aku. Konser aku itu It's My First waktu itu namanya. Oh, It's My It's My First. First, iya. Oke. Nih, Onyo kalau dikasih kesempatan nih buat duet sama penyanyi ternama di Indonesia. Siapa yang Onyo mau dan kenapa? Waduh. Duet ya. Mm-mm. Aku pengen duet lah sama kakak Amnes Kamaleng sama Uncle Glenn Fredly. Gimana lo Onyo udah nggak Iya, ada maksudnya dulu kan kalau iya. harapan dulu Oke, tuh. kalau Amnes kenapa? Kalau Kak Amnes itu karena emang suaranya itu dia itu tebel dan unik. Iya. Bisa dibilang itu unik suaranya. Jadi mungkin kayaknya cocok deh aku bisa duet sama dia deh. Iya. Gitu. Semoga kesampaian ya Nyok. Semoga kesampaian Amin gitu. ya, Waktu siapa pertama tahu. kali sebelum almarhum meninggal tuh harapan aku tuh bisa ketemu dia dan bisa duet sama dia. Semoga Oh, iya. bisa dibikinin lagu sama dia karena gini kakak, anak-anak Timur itu patokannya kalau enggak ke dia untuk penyanyi, kalau enggak ke Uncle Glenn, ke Uncle Judika, itu 2 orang itu. Oh gitu. Gitu. Kalau enggak ke Uncle Glenn, ke Uncle Judika udah. Jadi kamu juga ke situ. Iya, ke situ. pengennya. Jadi semua lagu-lagu dia itu kayak wah gila, ini lagu itu semua favorit. Kalau misalkan aku ada acara kemana-mana pasti selalu ada lagunya Uncle Glenn. Iya ya, terkenal Ya, banget gitu. ya. Ini ngomongin soal lagu. Soal lagu. Soal lagu. Soal Ujian dong, lagu. ujian. Ujian dong. Soal lagu. Iya. Aku lihat judulnya tuh pada galau-galau banget loh Nyok. Iya. Lagu-lagu kamu. Yes. Kamu lagi pusing soal asmara apa gimana Nyok? Enggak sih, kalau enggak. asmara enggak ada. Oh kirain. Enggak dong. Udah punya pacarnya? Enggak. Oh enggak. Enggak. Ya oke kalau gitu. Daripada kita di sini menebak-nebak tipe cewek yang Onyo suka, langsung kita kasih challenge aja ya. Boleh, Nyo boleh ya. dong. Boleh. Aku mau kasih kamu challenge this or that. Oke. Nanti akan muncul pilihan dan kamu harus milih salah satu. Oke. Dan jelasin juga alasannya kenapa. Oke. Oke? Oke. Kita mulai. Lebih suka cewek yang bisa bercanda dan gampang ketawa, atau lebih suka cewek yang serius tapi bisa diajak diskusi? Lebih suka cewek yang gampang diajak bercanda. Kenapa? Karena kalau terlalu serius kayak hidupnya gak berwarna gak sih? Puying. Puying. Kok jadi puying? Pusing, pusing. Mau ngomong puyeng mau pusing jadi puying. Oh ya. Puyeng ya. Puyeng. Ya, lebih suka cewek yang bisa diajak bercanda dan ketawa bareng gitu. Jadi seru Yes. gitu. Lebih suka cewek yang physical touch atau suka cewek yang soft spoken? Physical touch. Physical touch. Ya, karena aku juga physical touch. Kamu physical touch ya? Yes. Apa aja? Kamu selain physical touch apa? Apa aja ya? Aduh, physical touch itu aku kayak Pokoknya ada 5 ya? ada lima-limanya aku. Hah? Iya. Borong loh Nyok. Iya. Semuanya iya. Iya. Oh berarti dia suka word of affirmation juga Iya. suka, physical touch suka, act of service suka, Iya. apalagi 2? Quality Ah, time. yes, aku. Lima-limanya. Lima-limanya kamu suka. Suka lima-limanya. Oke. Lebih suka cewek yang gayanya sporty atau tomboy, atau lebih suka cewek yang gayanya feminin? Waduh, aku nggak terlalu yang kayak gimana tuh feminim Kak? Yang cewek banget yang pakai rok, yang cewek banget atau suka yang sporty cewek gayanya? Tergantung ceweknya. Tergantung ceweknya Iya. mau ini Iya, iya. oke Oke, gitu. iya. Kalau gaya mana gimana nanti Iya, ya? iya. Mungkin aku pilih feminim lah. Feminim. Ya, feminim. Oke. Lebih suka cewek yang hobi olahraga atau lebih suka cewek yang jago nyanyi? Olahraga. Olahraga. Ya, karena Kamu aku udah suka- jago nyanyi. Oh iya bener juga. Jadi kan kalau penyanyi-penyanyi kan kayak Jadi kamu bisa ngajarin ceweknya Iya, nyanyi, iya, iya. ceweknya hanya kamu olahraga. Iya, iya, Iya iya. pinter juga bener. Kalau sama-sama nyanyi ntar di rumah gak ada ngobrol. Iya, iya. Kamu lagi di mana? jadi Gitu, ngobrolnya ngobrolnya. pakai nada ya. Nada, Iya, ke ya. nada. Boleh. Lebih suka cewek yang easy going, bisa diajak kemana aja, atau lebih suka cewek yang pendiam dan kalem? Bisa diajak kemana aja.
Seru ya? Seru, itu paling seru kayaknya. Kalau dia nanti kamu ngomong sendiri lagi. Sendiri ntar. Dikiranya ngomong sama siapa lo ya. Ya suka ajak kemana-mana. Oke, lebih suka cewek yang rambutnya panjang atau lebih suka cewek rambutnya pendek? Suka cewek rambut panjang. Panjang. Lebih suka cewek yang kulitnya putih atau lebih suka cewek yang kulitnya sawo matang? Waduh. Apa ya nanti? Kayak kalau untuk kulit aku nggak matok. Nggak matok, Ya. terserah deh gitu ya. Ya. Bukan menjadi concern gitu. Ya, enggak. Lebih suka cewek yang punya tinggi badan ideal atau yang lebih pendek dari kamu? Bebas. Nggak menjadi masalah Nggak juga menjadi ya. masalah juga. Lebih suka cewek yang selalu tampil natural atau yang tampil bold? Tampil natural. Natural. Iya. Oke. Jadi cantiknya lebih kelihatan. Oh iya. Iya. Gitu ya? Iya. Kita hapus makeup deh. Thank you Onyo datang ke Tubiana, seru banget loh ngobrol-ngobrolnya, nggak Udah? kerasa ya? Udah. Nggak kerasa loh Nyo. Oh. Nanti datang kesini lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, Siapa tahu iya. ntar ada single setiap bulan. Amin, ya? amin. Ya kan? Siap. Makasih loh Nyo, udah Terima kasih ngobrol-ngobrol banyak, kesini. Kakak. Kakak. Terima kasih banyak, Kakak. Betul Nyo. Terima Semoga kasih. sukses ya. Amin, lagunya. terima kasih. Pokoknya sukses buat Onyo. Kuliahnya semoga lancar ya. Amin. Makasih juga Besti udah nonton, dan bilang baiknya buang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Bye Besti. Bye. Jangan lupa datang ke Empower Big Bang. Jangan lupa untuk datang ke Empower Big Bang. Jangan lupa datang ke Empower Big Bang Tanggal 6 sampai 8 Desember Tanggal 6 sampai 8 Desember 2024 Di Urban Forest Cipete. di Urban Forest Cipete. Wah bakal seru banget. Sampai ketemu di sana. Jangan lupa datang. See you. Bye.